Oke, kita langsung mulai aja ya kelasnya. Jadi sebelumnya saya mau perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Saya Tarisha dari Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Kewirausahaan Politik dan Kebijakan Publik, Angkatan 2019. Jadi saat ini saya sudah di semester 8. Untuk kesibukannya ya tentunya saja adalah menyelesaikan kewajiban skripsi serta mempersiapkan untuk program studi lanjutan di bidang yang sama, yakni bidang ilmu politik, namun dalam skup yang lebih spesifik ya, terkait dengan politik internasional. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja. Sebagaimana yang sudah rekan-rekan ketahui bahwa kita hari ini topiknya mengenai demokrasi terpimpin. Sebentar ya. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan pandangannya terlebih dahulu tentang apa sih itu demokrasi terpimpin sebelum saya lanjutkan kepada slide berikutnya. Silakan. Bisa langsung open mic atau langsung ketik aja di kolom chat. Oke, ya. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman terhadap dua buah unsur utama, yakni adalah demokrasi dan terpimpin. Jadi sebenarnya demokrasi terpimpin ini pembentukannya itu tidak lebih dari suatu evaluasi terhadap sistem pemerintahan sebelumnya yang diterapkan pada tahun 1949 sampai dengan 1955. Jadi kenapa kemudian Presiden Soekarno ini memutuskan untuk mengambil suatu langkah yang cukup progresif pada masa itu, yaitu dengan menggantikan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, itu karena ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, yang itu disinyalir merupakan suatu implikasi langsung dari adanya penerapan demokrasi liberal ini. Jadi kalau di demokrasi liberal itu, sesuai dengan makna dari liberalisme itu sendiri, yang adalah suatu kebebasan, akhirnya masyarakat Indonesia diberikan suatu kebebasan untuk dapat berserikat, berkumpul, membentuk sebuah partai politik, dan menyatukan gagasan maupun pikiran mereka dalam suatu komunal untuk mereka bisa memberikan suaranya dalam pemilu atau berpartisipasi dalam rancangan-rancangan kabinet pada masa demokrasi liberal tersebut. Jadi akhirnya di masa demokrasi liberal itu kan ada banyak sekali partai ya yang terbentuk. Kalau di masa reformasi ini saja sudah tergolong sangat banyak, tapi di masa demokrasi liberal itu bisa dibilang 2 kali lipatnya. Karena ada banyak sekali partai politik yang akhirnya terbentuk, secara tidak langsung masyarakat pun mulai terkotak-kotakkan gitu. Mereka mulai terbagi menjadi berbagai macam spektrum kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda juga. Akhirnya karena adanya sebuah perbedaan kepentingan yang begitu besar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, itu menimbulkan suatu konflik tersendiri. Suatu konflik yang bisa dibilang cukup fatal ya pada masa demokrasi liberal tersebut, karena sebenarnya kan demokrasi liberal ini, pemerintahan demokrasi liberal ini sudah diberikan suatu amanat dari awal pembentukannya untuk bisa membentuk undang-undang dasar yang baru, pengganti UUD 1950. Dan kalau bisa ya, kita kan sebelumnya sempat ya menerapkan UUD 1945, benar-benar waktu kita baru merdeka. Dan kemudian diganti dengan UUD 1950 karena pada saat itu ada banyak sekali konflik antara Indonesia dengan mantan penjajah kolonial. Jadi akhirnya Indonesia pun mulai menerapkan suatu regulasi darurat yang adalah UUD 1950. Kalau secara substansi sebenarnya nggak ada sebuah perbedaan yang begitu spesifik. Karena ya sama-sama mengatur tentang hak untuk beragama, hak untuk menempuh pendidikan, dan juga yang lain-lainnya. Hak untuk memperoleh suatu kehidupan yang layak, selayaknya sebagai sebuah warga negara.
Jadi parlemen pada saat itu, mereka-mereka yang merupakan delegasi dari partai-partai politik yang sekian banyaknya itu yang menempati kursi parlemen, atau sekarang yakni adalah lembaga legislatif, itu diamanatkan untuk bisa membentuk sebuah undang-undang dasar yang baru. Itu. Yang kalau bisa ya emang lebih sempurna, lebih komprehensif dibandingkan dengan UUD 1950 dan juga UUD 1945 yang diterapkan pada saat kita baru merdeka. Tapi nyatanya karena banyaknya konflik kepentingan itulah yang masyarakat juga semakin tajam ya, pengkotak-kotakan dan juga pembelahan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan pandangan politik yang sangat-sangat different satu sama lain. Jadi akhirnya itu mempengaruhi kinerja dan juga produktivitas dari para anggota parlemen. Karena kalau tiap mau membentuk sebuah inovasi dan juga rancangan kebijakan yang baru ya, terkait dengan komponen-komponen dalam struktur UUD yang baru ini, ya itu udah keburu konflik duluan, udah keburu digoyang duluan gitu loh kabinetnya. Sehingga akhirnya belum sempat kita mencapai suatu titik kemapanan, kita udah jatuh duluan. Gara-gara ya rival-rival politik kita itu. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah refleksi juga ya untuk kondisi kita pasca reformasi saat ini. Kalau dilihat-lihat ya partai politik itu juga banyak banget kan. Terus kalau rekan-rekan semua tahu, salah satu syarat untuk bisa maju ya delegasi partai sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden ya kalau bisa juga sama dari anggota koalisi partai politik, itu kan ada yang namanya presidential threshold. Nah, jadi kenapa ada presidential threshold ini? Karena ya untuk itu tadi mencegah terjadinya fenomena pada demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal itu benar-benar dibebaskan dengan sebebas-bebasnya aja masyarakat itu. Pokoknya kalian boleh membentuk partai politik sebanyak-banyaknya, kalian boleh berkomunal dengan berbagai macam spektrum ideologi, dan ya kalian boleh melangsungkan tindak kepentingan dari partai kalian, termasuk juga untuk melakukan sebuah sabotase gitu loh, secara kasarnya sabotase terhadap pemerintahan yang sedang menjabat pada saat itu. Jadi untuk mencegah hal tersebut, akhirnya ditetapkan kebijakan presidential threshold, sehingga diharapkan dengan adanya sebuah konsolidasi suara, mau tidak mau para anggota partai itu harus bergabung ya dalam satu koalisi untuk bisa memajukan si calon maupun juga calon wakil presidennya ini. Dan sekarang lagi rame kan untuk persiapan tahun 2024 itu mulai ada nama-nama yang mencuat kayak kebetulan aja saya punya kenalan yang merupakan anggota dari Partai Demokrat, itu mereka sudah ada sebuah surat, sebuah naskah penandatanganan resmi yang berisikan tentang perjanjian koalisi antara Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Nasdem. Jadi itu sudah ada nama calon presidennya, dan ya untuk nama calon wakilnya hanya tinggal menunggu waktu aja. Tapi sebenarnya sudah ada suatu penyempitan proyeksi gitu ya terhadap calon wakil presidennya. Nah itu tadi, jadi dibilang kita demokrasi tetap demokrasi, cuman untuk liberalismenya ada suatu limitasi ya, ada sebuah pembatasan. Itulah yang membedakan antara pasca reformasi dengan demokrasi liberal. Nah, karena dilihat pada masa demokrasi liberal itu udahlah anggota parlemennya sibuk berantem satu sama lain, sibuk dengan ambisi dan kepentingan partai politiknya yang udah semakin gak jelas gitu arahnya mau kemana, dan UUD yang baru juga masih boro-boro ya mau terbentuk ya, orang para fungsionarisnya aja istilahnya pada nggak produktif kan dengan tujuan awal dari pembentukan kabinet tersebut. Akhirnya Presiden Soekarno pun mengambil sebuah langkah yang tegas dengan membentuk yang namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini sebenarnya banyak pro kontranya juga. Salah satunya itu banyak sekali literatur yang menganalogikan demokrasi terpimpin ini sebagai sebuah sistem yang apa ya, kita bagaikan diperintah oleh raja. Jadi Indonesia itu kayak kembali pada masa di mana kita masih terpecah-pecah menjadi menjadi bagian-bagian kerajaan gitu. Karena itu tadi, selain tentang pemusatan kekuasaan, si Presiden Soekarno ini juga
menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Sebelum akhirnya TAP MPRS tersebut dicabut pada saat beliau digulingkan dari kekuasaannya oleh rezimnya Orde Baru. Oke, jadi untuk latar belakangnya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya, melalui dekret presiden inilah akhirnya ditetapkan kita akan kembali pada UUD 1945. Jadi ya udah lupakan aja lah rancangan atau wacana untuk membentuk sebuah regulasi konstitusi yang baru. Kita kembali lagi aja pada UUD yang pertama kali diterapkan pada saat kita baru merdeka. Dan akhirnya dibentuklah juga MPRS sama DPAS. Nah, ini menarik sih kalau berbicara tentang MPRS sama DPAS. Karena DPAS ini kan sebagai, ya sesuai dengan namanya ya, Dewan Pertimbangan. Tapi cuman yang menjadi pimpinannya ya Presiden Soekarno itu sendiri. Kalau MPRS, sebagaimana kita ketahui ya, MPR sekarang, tapi pada masa demokrasi terpimpin yang menjadi salah satu wujud dari penyalahgunaan kekuasaannya itu, karena ya MPRS itu jatuhnya jadi tunduk sama presiden. Harusnya kan nggak bisa kayak gitu ya. Harusnya ya secara hierarki emang presiden nggak di atas MPR gitu. Jadi karena emang MPRS-nya dibentuk sama Soekarno dan kemudian MPRS-nya dibuat jadi tunduk sama Soekarno, akhirnya bisa legal itu yang namanya TAP MPRS untuk menjadikan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Oke, mungkin saya izin buat dokumentasi sebentar ya teman-teman, sesuai dengan SOP yang diberikan. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk beberapa karakteristiknya. Jadi salah satu pemicunya juga ya, yang menjadi salah satu pemicu dari kejatuhan Presiden Soekarno, ya karena ini juga teman-teman, yang sekaligus menjadi awal dari tragedi berdarah 1965. Kenapa harus TNI sama PKI? Karena pada saat berakhirnya demokrasi liberal pasca ditetapkannya dekret presiden tahun 1999 itu, Presiden Soekarno melihat nih bahwa dengan banyaknya partai politik itu nyatanya nggak memberikan sebuah perubahan yang positif bagi kondisi sosial politik Indonesia. Ditambah lagi juga dari oknum-oknum delegasi partai yang memiliki suara terbesar juga pada saat itu ya dari hasil pemilu, yakni adalah partainya Partai Sosialis Indonesia sama Masyumi. Jadi kalau Sosialis Indonesia ini sesuai dengan namanya, basisnya adalah ideologi sosialis, sama seperti Presiden Soekarno juga menganut ideologi sosialis. Jadi sosialis itu dibilang kiri, ya kiri, tapi nggak yang sampai kiri ujung banget gitu. Kan kalau dalam sayap ideologi itu ada pembagiannya ya. Ada yang namanya ideologi sayap ideologi kanan, itu di dalamnya adalah fasisme. Fasisme udah level yang lebih ekstrim dari nasionalisme. Jadi dia rasa cintanya kepada negara itu benar-benar yang menjadikan dia, pokoknya negara saya adalah segalanya, pokoknya negara saya yang paling bagus, pokoknya suku saya yang paling superior, kalau negara-negara lainnya maupun juga suku-suku yang hidup di dalamnya itu kelas sekian gitu. Jadi kalau ideologi saya kan tadi ada fasisme, ada juga nasionalisme, ada juga agama gitu. Karena kayak nasionalisme, agama itu kan juga memiliki apa ya, sebuah doktrinasi gitu kan. Kayak misalkan agama, mungkin di agama Islam seringkali diatur gitu, kayak pakaian untuk perempuan itu sebaiknya bagaimana, atau ideologi nasionalis itu juga diatur, kayak misalkan penggunaan bendera ya, bendera nggak boleh digunakan untuk dalam kondisi darurat, misalkan kalian terluka, karena bendera itu dianggap sebagai simbol suci negara, jadi ya kalau kalian luka ya sekalipun nggak ada alternatif kain atau yang lainnya, kalian tetap nggak boleh menggunakan bendera itu gitu loh buat membalut muka kalian dalam kondisi insidental. Jadi bisa dibilang ya ideologi kanan seperti itu ya teman-teman, udah ada gambaran khusus ya soal ideologi kanan itu seperti apa. Jadi lebih mengacu pada sebuah peraturan dan juga hal-hal yang sifatnya lebih hierarkis. Tapi kalau ideologi kiri
itu mereka sebenarnya sama aja ya dengan ideologi sayap kanan, sama-sama pasti mendambakan sebuah peradaban manusia yang bukan hanya tertata, tapi juga mengandung nilai-nilai kesejahteraan gitu bagi setiap manusia yang menganutnya. Jadi nggak ada sebenarnya ideologi itu yang mengharapkan sebuah kehancuran sebenarnya untuk peradaban manusia. Dan di ideologi sayap kiri ini ada paling ujung itu ada yang namanya ideologi anarkisme. Sebenarnya kalau kita mau membedah satu persatu tentang ideologi ini, mungkin bisa menjadi satu pertemuan khusus ya, tapi secara singkatnya ideologi anarkisme itu sebenarnya nggak semengerikan sebagaimana yang seringkali didoktrinasi atau yang seringkali digambarkan oleh masyarakat-masyarakat di media sosial terutama. Jadi anarkisme tuh nggak yang apa ya, nggak yang berarti kalian itu akan melakukan tindak kekerasan untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Karena pada dasarnya ideologi anarkisme itu sama, kalian juga mendambakan sebuah peradaban manusia yang dimana manusia itu bisa secara bebas dan leluasa untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Jadi kalian nggak boleh yang namanya didiskriminasi ya. Misalkan cara berpakaian kalian seperti apa itu kalian nggak boleh dan nggak layak gitu untuk memperoleh diskriminasi dari orang lain hanya karena pakaian kalian yang dirasa nyeleneh, yang katanya nggak sesuai dengan norma sosial, nggak sesuai dengan norma agama. Itu nggak diperbolehkan jika masyarakat tersebut menganut ideologi anarkisme ini. Ya pokoknya mereka sama-sama mengharapkan manusia itu bisa hidup dengan nyaman gitu di alam semesta ini. Terus selain anarkisme ada juga komunisme, ada juga feminisme, pasti familiar juga ya kalau sekarang. Terus ya sebenarnya komunisme itu untuk implementasinya juga cukup banyak sih penyelewengan sebagaimana yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia dalam garis sejarah kita. Karena kalau merujuk banget ya pada asal muasal dari ideologi komunisme itu sendiri, itu kan juga dipengaruhi oleh teori Hegel ya. Hegel ini nama pencetusnya. Yang kemudian juga dalam pengembangannya itu banyak dikomplementasikan, banyak dilengkapi oleh pemikiran dari Karl Marx, yang mereka ya menginginkan sebuah tatanan peradaban manusia yang mandiri gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita ini dieksploitasi oleh kaum borjuis, oleh kaum kelas menengah atas yang jumlahnya secara kuantitas mungkin cuma 10%, tapi mampu menguasai komoditas sumber daya sampai lebih dari 50%, itu nggak ada. Jadi kita bisa sama-sama menentukan arah hidup kita masing-masing secara mandiri dan nggak perlu yang namanya kita ketergantungan kepada suatu kelompok. Gara-gara kita bergantung dari segi ekonomi dan finansial, akhirnya kita mengorbankan suatu kelayakan dari hak asasi yang kita miliki. Gitu. Jadi sebenarnya ideologi komunisme itu nggak yang mengatur tentang kudeta dan semacamnya ya. Jadi kalau kalian mungkin ingat peristiwa sebelum 1965 ini kayak kudeta 1948 dan kebrutalan-kebrutalan lainnya yang mengarah pada suatu kecerobohan dari para oknum penganut ideologi komunis ini, itu bisa dikatakan sebuah penyimpangan sebenarnya dari makna atas penciptaan ideologinya itu sendiri. Dan karena itu tadi, karena dirasa sudah semakin jauh ya kita ini instabilitas yang terjadi pada saat itu, dan ya mungkin memang nggak sesuai dengan ekspektasi pada awalnya penerapan tentang demokrasi liberal ini. Akhirnya Soekarno pun mempertimbangkan untuk menjadikan kelompok PKI ini yang secara harfiah maupun secara teknis sangat pro dengan Soekarno, karena Soekarno kan sosialis nih, sama-sama satu sayap ya, sama-sama satu sayap ideologi kiri, walaupun sosialis tuh kiri tapi lebih sedikit ke kanan gitu, karena ya mereka nggak sampai yang fundamental banget gitu, jadi masih ada sedikit moderatnya, masih ada sedikit ininya lah tatanannya gitu. Akhirnya Soekarno memprioritaskan fokus politiknya kepada Partai PKI karena ya dia membutuhkan support politik gitu kan, membutuhkan support sistem, dan dia juga butuh TNI di samping kekuasaannya. Jadi dia mengharapkan adanya suatu keseimbangan antara Soekarno sebagai presiden yang posisi yang terpusat dan sentral ini di demokrasi terpimpin, dengan di sebelah kirinya adalah kelompok PKI dan di sebelah kanannya adalah kelompok TNI. Kenapa Soekarno membutuhkan TNI? Karena pada demokrasi terpimpin, sebagaimana yang sudah disebutkan ya sebelumnya, ini
Indonesia itu lagi menghadapi krisis-krisis politik internasional, seperti halnya Ganyang Malaysia. Jadi tentunya untuk mengerahkan kekuatan profesional yang bersenjata, ya Soekarno membutuhkan TNI tadi. Dan karena itulah akhirnya terbentuklah Nasakom, pemahaman Nasakom. Walaupun pada akhirnya Nasakom ini menjadi suatu pemahaman yang ya masuk dalam komponen peninjauan pada saat pasca terjadinya G30S 1965 dan Presiden Soekarno diseret dalam persidangan MPRS yang pada saat itu sudah diambil alih oleh para orang-orangnya Soeharto. Jadi ini adalah nasionalis, merepresentasikan TNI sebagai poros support systemnya Soekarno, terus agama karena Indonesia juga masih sisa-sisa dari demokrasi liberal itu kan juga masih banyak yang menyisakan kejayaan-kejayaan politik dari kelompok Islam seperti halnya Masyumi itu ada sebuah kedekatan gitu sama organisasi mahasiswa kayak HMI, Himpunan Mahasiswa Islam misalnya. Ya pokoknya untuk pengaruh mereka dari segi pemahaman agama itu juga masih kuat sehingga ya ini dianggap tetap menjadi satu dari representasi masyarakat Indonesia dan tentunya itu komunis. Oke, jadi kalau untuk kondisi sosial politiknya, tentunya ya DPR yang dipilih dari hasil pemilu 1955, jadi kondisinya masih demokrasi liberal pada saat itu dibubarkan pada tahun 1960. Nah, tahun 1960 ini juga merupakan tahun yang sama dengan pembubaran Partai PSI dan Masyumi, seperti yang saya sepakati sebelumnya, karena adanya dugaan bahwa delegasi dari Partai PSI dan juga Masyumi itu memiliki keterlibatan dan juga memberikan dukungan kepada gerakan pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi kalau untuk gerakan PRRI dan Permesta ini, itu merupakan sebuah gerakan yang berisikan orang-orang dari militer maupun juga dari orang-orang sipil yang mereka menggaungkan protes kepada pemerintah pusat karena dianggapnya rezim Soekarno ini fokus pembangunannya hanya di situ-situ aja, hanya di Pulau Jawa aja. Padahal kan kita juga punya Sumatera, juga punya pulau-pulau lainnya yang itu notabene diperjuangkan banget pada saat kita baru merdeka. Tapi setelah kita memperolehnya, setelah seiring berjalannya waktu, kok kayaknya dilupakan gitu. Jadi kayaknya ngebetnya pas waktu di awal-awal aja. Pas udah dapat mungkin ngerasa aman, jadi ya dilepas gitu. Nah, itu tadi karena dianggapnya si oknum-oknum dari partai ini adalah citra dari partainya itu sendiri yang dianggap nggak pro sama Soekarno, akhirnya ya dibubarkan di tahun 1960 ini. Terus kalau untuk soal ini ya permasalahan dengan DPR GR ini yang merupakan produk dari demokrasi liberal yang dari DPR ini juga ditunjuklah anggota Majelis Konstituante untuk membentuk UUD yang baru bersama dengan Presiden Soekarno. Itu permasalahannya terkait dengan RAPBN ya. Jadi ada perbedaan angka sebenarnya dari segi RAPBN ini. Tapi cuman pada salah satu sumber yang mungkin bisa kita pertimbangkan ya, itu RAPBN yang diajukan Soekarno itu sampai di atas 40 miliar. Tapi cuma di ACC ya di bawahnya, mungkin hanya di kisaran 33 miliar. Dan karena adanya penolakan berapa belas miliar tersebut, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan DPR. Gitu. Digantinya jadi DPR GR. Oke. Kalau ini untuk yang di luar aspek itu tadi ya, aspek mengenai partai politik dan juga DPR, ini ada penggabungan TNI dan juga Polri dalam satu wadah, yakni ABRI. Jadi pada saat peristiwa yang Ganyang Malaysia dan hal-hal yang terkait dengan politik internasional yang sekiranya mengancam stabilitas dalam negeri Indonesia, itu nggak cuma TNI aja yang bergerak, teman-teman. Tapi juga ada peranan Polri dalam mengatur stabilitas dan juga keamanan nasional pada saat itu. Karena kan kita jadi satu ya, TNI AU, TNI AL, TNI AD, sama Polri. Nah, kenapa bisa ada wacana angkatan kelima? Angkatan kelima itu maksudnya adalah
setelah dari 4 kelompok ini tadi, TNI AD, AU, AL, Polri, ini mau ditambah satu lagi angkatan kelima, berdasarkan dari usulannya kelompok PKI. Karena dianggap oleh kelompok PKI ini perlu juga nih buat melibatkan masyarakat sipil, tapi secara teknisnya mereka megang senjata. Itu juga yang akhirnya mempertajam konflik antara TNI AD sama kelompok PKI. Soalnya ya TNI AD merasa keberatan khususnya ya, karena kenapa akhirnya mereka seolah-olah seperti harus bergabung dengan masyarakat yang sangat besar kemungkinannya kalau masyarakat sipil itu dikasih pegang senjata, ya mereka bisa menyalahgunakannya. Apalagi ini adalah wacana dari rival mereka, kelompok PKI ini tadi. Soalnya kan dari basicnya aja itu sudah bertentangan antara sayap ideologi kanan sama sayap ideologi kiri. Apalagi sama-sama punya ambisi terselubung nih buat merebut tampuk kekuasaan Presiden Soekarno, karena kan sudah mulai ada isu mengenai kesehatan Soekarno yang menurun, jadi mulai saling lirik nih, kira-kira siapa ya dari kita yang bakal maju delegasi kita untuk mengisi kursi kepresidenan nantinya jikalau Presiden Soekarno meninggal, sebelum akhirnya menuntaskan masa jabatannya yang entah sampai kapan gitu. Terus ini tadi penyederhanaan partai politik, karena bukan hanya dianggap untuk ini ya, kondusivitas politik juga, biar nggak terlalu banyak partai, nggak terlalu banyak kepentingan, pokoknya yang penting mereka merupakan representasi aja dari masyarakat, kayak misalkan kelompok yang partai politik dengan paham komunisnya, partai politik dengan paham nasionalisnya, partai politik dengan paham agama. Jadi selebihnya dari itu kalau misalkan, apalagi kalau mulai tercium ya aroma-aroma perlawanan terhadap Presiden Soekarno, kritik-kritik terhadap pemerintahan Presiden Soekarno, itu ya udah auto di-cut aja. Terus ini tadi seperti yang saya sempat bilang nih, penetapan sebagai presiden seumur hidup. Terus pembentukan DPAS dan peleburan bank-bank negara. Ada yang tahu nggak kira-kira ini kenapa harus ada peleburan bank-bank negara ini? Jadi ya karena pada masa demokrasi terpimpin itu, kondisi ekonomi kita, karena kan kita yang namanya mau mempersiapkan sebuah konfrontasi, apalagi ini tuh berhadapannya dengan ini ya, calon Federasi Malaysia yang di belakangnya ada negara Inggris. Terus pada mulanya itu juga ada Brunei. Sebelum akhirnya Brunei mengundurkan diri karena masyarakatnya nggak setuju nih. Nah, dari perwakilan partai politik, masyarakat sipil di negara Brunei yang nggak setuju itu, usut punya usut ternyata memang dibantu juga dari segi persenjataannya dan juga lain-lainnya oleh pemerintah Indonesia. Terus juga ada Singapura, sebelum akhirnya pemerintah Indonesia pun juga mengirimkan utusan TNI buat ngebom ya, buat menciptakan sebuah teror gitu di Singapura, yang memberikan sebuah ultimatum kepada Malaysia bahwa kita bisa melakukan yang lebih dari ini loh kepada calon partner federasi kamu kalau kamu masih tetap mau melangsungkan pembentukan negara federasi ini. Dan itu kan kalau mau dikalkulasiin ya butuh modal uang semua kan. Jadi akhirnya dilakukan kebijakan peleburan bank-bank negara ini ya supaya mereka bisa langsung satu blok gitu buat menghadapi ancaman inflasi dan juga krisis-krisis nasional lainnya. Jadi daripada kayak demokrasi liberal itu pada mencar-mencar, mendingan dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan aja. Oke, lanjut. Ini tadi kita sudah sempat bahas sebelumnya, faktor penyebab keruntuhan. Itu ada hiperinflasi sampai di atas 600%. Jadi sebenarnya mau gimana pun kencangnya ya sentimentalitas masyarakat sampai dengan hari ini terhadap pemerintahan Orde Baru, itu sama sekali nggak mengaburkan fakta bahwa pemerintah Orde Baru itu hanya menyebabkan hiperinflasinya itu ya sampai 78%. Itu pun belum masuk kategori hiper sih ya, karena hiper itu ya sampai kalau udah 100% baru masuk dalam kategori hyperinflasi. Sedangkan pemerintah Orde Baru itu sampai 600% ke atas. Tapi kenapa masyarakat media sosial sampai sejauh ini lebih lebih memiliki kecondongan gitu sama Presiden Soekarno daripada Soeharto? Kayak misalkan kalau hari ulang tahunnya pasti banyak tuh yang bikin story
selamat ulang tahun untuk Bapak Proklamator Indonesia. Padahal ya kalau mau hitung-hitungan dari segi hiperinflasi, dari fatalitas pada upaya kudeta militer G30S, sebenarnya ada sebuah apa ya? Ya, gitu deh teman-teman. Kalau teman-teman mau melanjutkan pembahasannya, nanti selesai sesi materi ini kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena ini menarik sih, sudah menjangkau pada aspek behavior politik dari masyarakat. Terus ini juga masih dampak dari upaya kudeta. Jadi kan kalau aliansi kami itu sebagaimana yang sudah pernah kita diskusikan ya pada pertemuan sebelumnya di sesi pemerintahan tentang Orde Baru, itu pembentukan aliansi kami yang menyatukan mahasiswa dan juga kelompok pelajar itu kan baru terbentuknya di tanggal 27 Oktober 1965, berarti hanya berselang 1 hari ya sebelum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu di tanggal 25 Oktobernya, Presiden Soekarno itu sempat menjanjikan kepada para pimpinan daerah kalau ya dia pasti akan segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan G30S ini. Tapi akhirnya sampai dia harus diseret sama MPRS hingga dituntut dengan sidang Nawaksara untuk memberikan pertanggungjawabannya atas peristiwa G30S itu, masih belum ada sebuah gerakan konkret gitu kan yang diberikan oleh Soekarno. Jadi ya Presiden Soekarno mungkin hanya sebatas memberikan super semar saja, dan itu pun super semarnya ya akhirnya dijadikan sebagai instrumen yang menjatuhkan dirinya sendiri gitu. Nah, ini untuk slide-nya nggak banyak ya. Jadi saya sudah mempersiapkan kuis secara singkat untuk rekan-rekan. Sebenarnya nggak banyak sih kuisnya, hanya terdiri dari 3 soal. Tapi sebelum kita masuk pada sesi pengerjaan kuis, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, aman ya. Oke, silahkan untuk dikerjakan ya kuisnya teman-teman. Mungkin saya bantu dengan saya langsung ketikin juga ya. Oke, silakan diakses. Waktunya berapa lama? Mungkin sampai 21.16 ya. Jadi ada waktu 5 menit buat teman-teman kerjain soalnya. Dan jangan dibawa stres ya teman-teman. Jadi kerjain aja semampunya, karena tujuan daripada pembelajaran kita tentang sejarah ini kan sebagai suatu bahan refleksi sekaligus juga kontemplasi terhadap kondisi negara pada saat ini. Jadi khawatirnya kalau teman-teman menanggapi soal dengan stres, itu akan mengurangi esensi dari pembelajaran kita. Jadi silakan diisi dengan seingatnya teman-teman aja. Nanti kita langsung bahas kok habis itu untuk kuisnya. Oke, silakan dikerjakan ya teman-teman. Oke, sekaligus juga mau menambahkan kembali ya untuk pertanyaan dari Hartawan. Kenapa RAPBN-nya ditolak? Ya, itu karena persoalan tentang ini ya, pemborosan tadi. Soalnya memang sudah ada sebuah proyeksi dari DPR itu sendiri, mengingat bahwa Indonesia kan dari sebelum demokrasi terpimpin saja sudah harus menangani permasalahan tentang PRRI dan juga Permesta, yang itu pun lagi-lagi membutuhkan biaya untuk mobilisasi para TNI-nya, buat nangkepin orang-orang yang pemberontak-pemberontak ini. Terus kalau yang mungkin belum ketangkep bakal dicari sampai ke ujung. Terus juga saat itu sudah mulai ada bibit-bibit ini juga sih, bibit-bibit konflik antara TNI AD sama PKI. Karena emang PKI itu kekuatannya sudah sangat menonjol sekali bahkan sebelum terbentuknya demokrasi liberal itu.
Karena aku juga delegasi dari partai PKI-nya kayak Dan Aidit itu yang emang serajin kayak ke Rusia langsung nemuin Joseph Stalin kayak gitu buat menyampaikan bahwa kami nanti akan ada gerakan ini. Pokoknya urusan mau di ACC atau enggaknya sama si orang-orang komunis yang udah lebih dulu ini, yang lebih expert ini, ya yang penting gerak dulu kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau kesalahan dari orang-orang Partai Komunis Indonesia ini ya kecerobohannya. Mungkin kurang matangnya dari segi perhitungan dan DPR itu sebenarnya sudah mulai mengkalkulasikan kemungkinan-kemungkinan tersebut ya. Dan mungkin sebenarnya sempat ada suatu pengalihan juga, kayak di tahun 1962 kan TNI AD juga lagi sibuk tuh buat menangani permasalahan tentang Ganyang Malaysia. Kita emang nggak perang secara persenjataan, nggak yang terang-terangan kita ngebom negara Malaysia. Selanjutnya yang kita lakukan pada salah satu hotel di Singapura atau dukungan persenjataan terang-terangan kepada partai politik di Brunei, tapi dengan konfrontasi yang melibatkan lebih dari satu negara itu sebenarnya juga sudah cukup menguras sumber daya kita. Ditambah juga ya namanya kita menggerakkan TNI itu kita juga sebagai pemerintah kan juga perlu memfasilitasi dan juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan logistik mereka. Jadi emang lebih ke arah sana sih. Tapi cuman itu kan hal yang diabaikan pada Presiden Soekarno saat itu. Pokoknya fokusnya ke politik aja, persoalan-persoalan politik internasional sampai lupa dengan kondisi perekonomian dalam negeri. Dan ya masalah ACC walaupun kelihatannya yang ditolak cuma berapa miliar kok, tapi ya karena sudah ada sebuah paradigma tentang otoritarianisme di masa demokrasi terpimpin itulah akhirnya eh, Presiden Soekarno melakukan pembubaran yang dibilang secara sepihak sih. Kalau kita merujuk pada UUD yang sekarang kan itu nggak bisa ya DPR itu dibubarkan sama presiden. Itu sempat ada lagi di zamannya Gus Dur. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk materi reformasi di masa-masa bulan 2 bulan berikutnya kayaknya. Kita bakal bahas tentang reformasi juga. Oke, silahkan dilanjutkan pengerjaannya ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ada kendala nggak pengerjaannya sejauh ini? Atau mungkin ada masalah akses? Kalau ada kendala bilang aja ya. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan aja ya. Hmm. Ya. Jadi untuk soal yang pertama, kesimpulan yang dapat ditarik dari penyebab munculnya peristiwa G30S 1965 adalah, ada yang mau jawab di kolom chat? Silakan. Sebelum saya berikan jawabannya. Ya, benar. Jadi sudah kita bahas ya pada sesi akhir tadi, kesimpulannya adalah persaingan politik awal mulanya. Karena bukan hanya tentang wacana pembentukan angkatan kelima dari PKI, tapi juga ada wacana pembentukan Dewan Jenderal dari TNI AD. Jadi sebagai fun fact-nya aja, pembentukan Dewan Jenderal ini mungkin juga menimbulkan dua sisi ya. Ada sisi yang menyatakan bahwa Dewan Jenderal itu adalah sebuah isu yang bohong karena tidak ada sebuah bukti yang konkret yang menjelaskan tentang adanya pembentukan Dewan Jenderal itu. Tapi di sisi lain dari suatu video, dari dokumentasi yang eh, bisa terjamin kredibilitasnya itu menyatakan bahwa Dewan Jenderal itu emang udah terbentuk. Dan kalau teman-teman ingat ya, salah satu nama dari korban peristiwa G30S ini ada Jenderal Ahmad Yani. Itu bisa dibilang bahwa ya Jenderal Ahmad Yani itu sebagai pimpinan dari Dewan Jenderal itu. Jadi sebenarnya kondisi TNI AD itu kan ada bukan perpecahan sebenarnya ya, lebih kayak ada sebuah pembagian yang membedakan perspektif mereka ini. Jadi kalau mau dibilang perpecahan yang apalagi sampai yang level ekstrim ini sebenarnya enggak ya. Di dalam TNI AD itu ada kelompok yang mereka sebenarnya sama-sama kontra dengan Presiden Soekarno, tapi perbedaannya ada yang level kontranya ini hanya sebatas ya udah mereka kontra aja dan mereka hanya ingin PKI itu lenyap. Sedangkan di sisi lain itu ada kelompok yang mereka pengen PKI lenyap, tapi juga mereka menginginkan kekuasaannya Presiden Soekarno. Jadi nggak hanya PKI-nya aja yang jatuh, kalau bisa sampai ke Presiden Soekarno yang jatuh. Bisa ditebak ya siapa-siapa aja yang masuk dalam koalisi-koalisi ini. Jadi kalau yang mengharapkan kejatuhan PKI saja itu adalah Jenderal Ahmad Yani, beserta dengan kroni-kroninya yang juga semuanya jadi korban dari peristiwa G30S ini. Loyalitas Ahmad Yani terhadap Presiden Soekarno ini memang nggak diragukan lagi sih. Jadi dia memang membenci PKI, tapi nggak serta-merta membenci Soekarno dan juga ideologi sosialisme yang dianutnya. Sebaliknya untuk kelompok TNI AD yang ingin mendompleng kekuasaannya Presiden Soekarno,
mereka itu ya orang-orang di dalamnya ada inilah istilahnya orang-orang rebel gitu ya dari sudut pandangnya Soekarno. Itu ada Soeharto, Presiden kedua Soeharto, terus ada Jenderal Nasution juga. Terus jadi pertanyaan mungkin ya, kenapa yang jadi Presiden RI kedua itu harus Soeharto sih? Kenapa bukan Nasution aja? Padahal kan Jenderal Nasution nih yang kelihatannya lebih apa ya? Beliau seenggaknya tuh survive gitu dari peristiwa G30S. Kok malah jadi Soeharto? Ya karena dari segi brandingnya aja, itu memang Soeharto sudah lebih kuat. Dia sudah lebih mampu dalam menampilkan citranya kepada kalangan mahasiswa, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa, serta akhirnya menjalar kepada kelompok masyarakat sipil lainnya. Ditambah lagi, selain daripada Presiden Soeharto ini pinter ya dalam mengambil langkah gercep buat mendesak Presiden Soekarno dengan lobby-lobby politiknya agar bisa diberikan kewenangan dari aspek super smart. Presiden Soeharto ini juga sudah memiliki MOU istilahnya sama perusahaan Freeport Amerika yang itulah menjadi cikal bakal Freeport di Irian Barat, di Papua Barat. Pada saat itu sebenarnya tanahnya masih menjadi sengketa karena kan belum selesai nih. Soalnya momentum Topera, pendapat rakyat ya penentuan pendapat rakyat Papua, apakah masih mau bergabung di Indonesia atau mau lepas jadi bagian dari Belanda, itu aja baru di tahun 1969. Sementara Presiden Soeharto resmi memperoleh kekuasaan kepresidenan secara absolut itu di tahun 1968 dan dilantik sama MPRS-nya di tahun 1967 tuh, yang waktu itu ketua MPRS-nya sudah Jenderal Nasution. Jadi Presiden Soeharto itu emang istilahnya udah curi start banyak ketimbang Jenderal Nasution yang hanya sebagai ketua MPRS dan sebagai seorang survivor gitu dari peristiwa G30S. Terus yang kedua, ada yang mau ngisi jawabannya? Faktor pemicu terhadap krisis ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Kecuali ya, ada yang mau jawab? Iya, benar yang C ya. Terima kasih ya untuk hartawan ya. Yang C, karena gini, untuk pembangunan proyek mercusuar itu juga digalakan sebenarnya dari sebelum terjadinya Ganyang Malaysia itu. Kenapa kemudian jadi persoalan gitu proyek mercusuar? Padahal kelihatannya kayak konsep pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya itu kan pada akhirnya juga akan kembali pada devisa negara. Karena ya itu tadi, kalau kita hanya mengalokasikan, hanya mengeluarkan dana dan semacamnya, tapi kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor atau variabel lainnya, faktor eksternal maupun juga internal, seperti apakah kita pada saat itu sudah berada dalam kondisi yang sosial politik yang stabil, ataukah kita sedang menghadapi suatu permasalahan yang menuntut kita untuk mengeluarkan anggaran devisa dalam jumlah yang besar, seperti halnya untuk kebutuhan konfrontasi dan lain-lain, itu kan juga sebuah pertimbangan penting ya untuk menentukan langkah kebijakan ekonomi. Jadi kalau misalkan kita udah ngotot buat menjalankan taktik politik internasional, konflik politik internasional, tapi cuman kita hitung-hitungan untuk pengeluarannya juga ceroboh, ya akhirnya kolaps dua-duanya, politiknya berantakan, terus juga ekonomi berantakan. Itu bahkan juga peristiwa G30S itu Soekarno bukan hanya nggak memperoleh simpati lagi dari masyarakat sipil ya, karena emang dianggap cukup lalai dalam penanganan pasca upaya kudeta G30S, tapi juga saat itu kan Indonesia sudah terputus hubungannya dengan blok Barat. Nah, Indonesia kan sebelumnya pernah ada kedekatan nih sama Blok Timur. Terus kemana nih Blok Timur pada saat Indonesia sedang mengalami kondisi yang kacau pada saat itu di bawah pemerintah Soekarno? Ya karena pada saat itu dunia juga sedang menghadapi yang namanya Perang Dingin. Dan di periode tahun 1960-an itu, sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda rekonsiliasi hubungan antara Uni Soviet dengan Amerika, walaupun nggak apa ya, walaupun masih jauh sih sebenarnya untuk mencapai tahap yang benar-benar oke kita damai gitu.
Tapi seenggaknya pada saat itu Uni Soviet pun, pimpinan Uni Soviet pun juga udah mulai berhati-hati. Mereka nggak mau masuk terlalu jauh, apalagi ya istilahnya mereka juga punya keharusan gitu ya untuk meredam tensi dengan blok barat. Jadi jangan sampai karena mau motifnya mau ngebela temen si negara Indonesia ini, akhirnya justru kepentingan negara mereka untuk mempertahankan atmosfer rekonsiliasi dengan blok barat malah jadi berantakan gitu. Karena kalau misalkan terang-terang mereka meluncurkan bantuan untuk Indonesia, apalagi intervensi-intervensi militer, ngasih bantuan militer dan lain-lain, itu dikhawatirkannya ya akan memantik ini lagi, persitegangan lagi gitu kan sama blok barat yang sebelumnya Uni Soviet juga udah ada effortnya buat meredam persitegangan tersebut. Jadi emang pada akhirnya negara-negara tuh pasti akan memperjuangkan keamanan untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu dong. Dan jawaban yang C ini terjadinya di masa Orde Baru. Jadi bukan di masa demokrasi terpimpin. Ambruknya nilai mata uang baht Thailand. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang main falas ya, saya nggak akan nyebut itu investasi karena kayaknya emang bukan masuk ke dalam instrumen investasi. Alih-alih kita menjaga sebuah instrumen, menjaga sebuah komoditas gitu, seperti halnya reksadana, saham, dan lain-lain, itu kan namanya falas itu lebih kayak spekulasi ya. Ini tadi karena spekulasi tadi para investor berspekulasi terhadap mata uang Thailand, terhadap ya instrumen-instrumen mata uang Asia, tapi rupanya malah spekulasinya gagal, terus ada penjualan besar-besaran terhadap mata uang Thailand yang menandakan bahwa pasar kehilangan ketertarikannya terhadap mata uang Thailand. Akhirnya pemerintah Thailand pun kewalahan. Mereka masih mencoba tuh saat itu, pemerintah Thailand masih mencoba untuk menyelamatkan nilai mata uang mereka dengan pemerintahnya mengorbankan devisa negara untuk bisa membeli kembali mata uang mereka yang udah dilepas, udah dibuang gitu aja sama pasar internasional. Tapi kan yang namanya devisa negara itu terbatas kan. Kita juga pun kalau kita adalah negara superpower yang devisa negaranya sampai meluber kemana-mana, ya kita nggak menafikan lah bahwa kita pasti perlu ada perhitungan-perhitungan juga proteksi lagi untuk di masa yang akan datang. Kita kan nggak tahu ya, kayak sekarang aja kita nggak tahu bakal ada yang namanya pandemi COVID-19 tahun 2019-2020. Kita juga kan nggak tahu bakal ada yang namanya resesi global berkepanjangan yang terutama melanda perusahaan-perusahaan startup gitu. Jadi kita devisa negara nggak bisa terus-terusan hanya dikorbankan untuk satu aspek aja. Akhirnya pemerintah Thailand ya udah terserah pasar deh mau kayak gimana. Akhirnya mereka stop buat membeli kembali mata uang mereka. Mereka memantau aja kira-kira ada nggak nih ya mungkin pemain kelas kakap dari luar Thailand yang berminat gitu buat membeli kembali mata uang Thailand karena devisa negara Thailand udah mulai menipis mungkin pada saat itu, tapi ternyata justru makin ambruk gitu. Karena makin ambruk, akhirnya berita mengenai kejatuhan nilai mata uang Thailand ini juga yang itu tersebar dan akhirnya menimbulkan suatu kepanikan di kalangan masyarakat internasional. Kalau teman-teman mungkin ada yang aktif berinvestasi di sini, tahun 2020 bulan Maret terutama ya, pas kita udah mulai masuk dalam masa-masa puncak pandemi, itu kan pasar saham itu anjlok banget teman-teman. Orang-orang juga gitu, baca berita, media memberitakan ini dan itu, dan akhirnya ya orang-orang pun pada berbondong-bondong buat memperkuat cash-nya, jadi mereka jual tuh aset-aset sahamnya, reksadana, dan lain-lainnya, karena mereka mau megang uang tunai terlebih dahulu, biar kalau terjadi apa-apa, mereka udah siap uangnya nih. Jadi nggak perlu nunggu kapan pasar buka, kapan market bisa memungkinkan mereka untuk menjual dengan harga yang sesuai yang mereka mau. Ya, yang penting pokoknya lepas aja gitu, begitu udah ada dapat berita-berita yang nggak mengenakan gitu kan di pasar. Ya akhirnya menjalar juga ke negara-negara Asia lainnya. Jadi sebenarnya Indonesia bukan satu-satunya negara yang krisis kok, dan bisa dibilang ya kita mungkin
nggak akan serta-merta krisis dan langsung ganti kepemimpinan sih kalau nggak ada yang namanya spekulasi mata uang Thailand ini. Tapi cuman dari sebelum ini pun juga kondisi perekonomian kita nggak bisa dibilang serta-merta stabil sih ya. Apalagi pasca peristiwa Malari 1974 tuh. Yang dimana efek dari UU PMA, penanaman modal asing, tahun 1970-71, itu SDM Indonesia perlahan-lahan mulai tersingkir juga sama SDM dari luar negeri yang pada berbondong-bondong masuk gitu kan, karena Soeharto sangat mengakomodir kepentingan bisnis dan juga kepentingan peningkatan produktivitas kinerja dari para tenaga asing yang memiliki keterampilan, apalagi yang keterampilan di atas rata-rata SDM Indonesia, ya akhirnya mulai nggak stabil juga kondisi sosial politik kita pada saat itu, yang pastinya akan berkorelasi dengan sektor perekonomian. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ada yang tahu jawabannya? Yang bukan ciri khas atau karakteristik dari pemerintahan demokrasi terpimpin. Iya, benar yang B. Jadi udah jelas ya, konflik ideologis di tubuh parlemen. Itu ya masa demokrasi liberal. Jadi udah bukan demokrasi terpimpin. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Jadi kalian bisa bebas ya mau lempar isu tentang apa, dan mungkin saya akan mencoba untuk menanggapi. Oke, dari Hartawan Aman. Dari Hoiruli Inayah mungkin, apakah masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan isu terbaru saat ini? Oke, kalau sudah aman, terima kasih untuk partisipasinya dari teman-teman semua hari ini. Oke, sebelumnya coba di absen dulu ya, sebentar. Jadi jangan lupa absen ya nanti teman-teman. Jadi saya tunggu nih untuk absennya. Itu silahkan langsung diakses saja ya teman-teman untuk absensinya. Silakan untuk bisa diisi. Saya tunggu ya. Oke, apakah sudah diisi teman-teman? Atau ada kendala? Kalau udah selesai diisi bisa berkabar ya teman-teman.
Oke, jadi kalau udah diisi, mungkin sampai sini aja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bergabung lagi untuk sesi materi sejarah berikutnya di bulan Mei. Nanti akan di-follow up kembali jadwalnya oleh bagian admin. Dan terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat pada hari ini. Jadi bebas untuk jikalau memang ada yang ingin didiskusikan, bahkan di luar daripada materi mengenai demokrasi terpimpin, dan juga untuk materi-materi sejarah berikutnya, saya sangat terbuka untuk adanya sesi diskusi tersebut. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan semua dan selamat beristirahat ya. Oke, sama-sama hartawan. Silakan jikalau ingin live teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Jangan lupa gabung lagi ya nanti, Hoirul.